A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jumpa kembali ya, dalam serba-serbi tentang ilmu pengetahuan ya. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi kalaupun toh kita memiliki ya, sesuatu barang ya, baik itu apa saja ya, itu kita harus menjaga kebersihan ya. Terlebih anggota badan kita ya, kita harus jaga kebersihannya ya. Minimal kalau mandi insya Allah ya pagi dan sore ya. Bisa jadi ya setiap kita kotor ya kita mandi ya. Pokoknya usahakanlah ya, kebersihan sebagian dari iman itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya khususnya di lingkungan rumah tangga kita ya juga bersih ya. Kemudian di lingkungan masjid kita juga bersih ya. Di lingkungan mungkin balai-balai pertemuan ya, balai desa ataupun kantor-kantor yang ada di wilayah manapun, itu juga lingkungannya hendaknya bersih ya. Karena ya itu tadi, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Ini bukan saja hanya kita tahu, tetapi mari kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Khususnya ya, kebersihan di dalam ataupun di sekitar masjid. Nah ini juga lebih khusus lagi ya. Jadi saya mengajak kepada rekan-rekan Risma ya, ataupun pengurus masjid ya, mari kita perhatikan ya kebersihan di lingkungan masjid ya. Jangan sampai selaku umat muslim ya, khususnya di lingkungan masjid itu kelihatan kumuh ya. Terlebih lagi di wilayah mungkin ada MCK-nya ya, tempat mandi ataupun tempat cuci-cuci ya, ataupun tempat membuang air besar maupun membuang air kecil ya. Hendaknya kita persiapkan sedemikian rupa ya, sabun ataupun pembersih yang lain berupa sikat ya. Jadi khususnya kaum muslimin muslimat ya, dimanapun Anda berada ya, ini maaf, ini hanya sekedar ajakan ya. Mudah-mudahan ajakan saya ini bermanfaat buat kita semua ya. Manakala di masjid ataupun di musola, bahkan di tempat-tempat umum ya, itu kita numpang ke WC ataupun tumpang mandi ya, kita hendaknya perhatikan di lingkungan tersebut ya. Manakala di tempat WC ataupun di tempat mandi ataupun di tempat-tempat yang tempat wudhu segala macam itu kotor ya, ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Selaku muslim itu tanggung jawab kita bersama ya. Alangkah baiknya ya tanpa pengetahuan orang pun ya, kita tidak apa-apa ya membersihkan di lingkungan yang sering terjadi itu, di lingkungan tempat buang air kecil maupun buang air besar, bahkan di tempat wudhu ya, suasananya sangat-sangat kotor ya. Marilah kita selaku muslim ya, dimulai dari diri kita sendiri ya, Jadi khususnya di tempat-tempat ibadah, mari kita sama-sama ya jaga kebersihan kita, yaitu baik di tempat-tempat sujud ya. Kalaupun toh kotor, ada kotoran dari cicak ataupun kotoran-kotoran yang lain ya, mungkin burung-burung, maafin, ada mungkin burung gereja yang terbang sana kemari, kemudian
dia mengeluarkan kotoran dan sebagainya ya. Mungkin ada burung kelelawar segala macam ya, ada kelelawar segala macam ya yang singgah di masjid ya. Itu gimana caranya lah, kalaupun toh itu ada kotorannya ya kita bersihkan ya. Jangan sampai justru kita kasih tanda ya, awas ya, ada kotoran ayam, ditulis pakai spidol ataupun pakai kapur, tulis ya. Itu kalau bisa ya jangan sampai ya. Masalahnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentunya mari sama-sama kita bersihkan ya. Jangan sampai kita biarkan tanpa kesan ya. Dan juga misalnya di dalam perjalanan ya, dalam perjalanan mungkin ada pohon yang roboh ataupun ada batang-batang pohon yang ada di jalan ya. Ini kadang-kadang pelepah kelapa itu kadang-kadang, ataupun ada pisang yang roboh sekitar jalan ya. Ada baiknya itu adalah tanggung jawab kita bersama ya. Kita nggak ada salahnya ya, kita singkirkan, kita buang supaya tidak menghalangi di dalam perjalanan tersebut. Begitu juga seperti tampak dalam layar monitor ya, harta yang kita miliki ya, benda-benda yang kita miliki. Misalnya di sini sering disebut dengan kerbau besi ataupun baja ya. Ini juga sebaiknya selepas untuk kerja ya, itu supaya awet juga dibersihkan ya. Jangan sampai tidak dibersihkan ya. Karena mesin-mesin tersebut kalau dibiarkan begitu saja cepat was ataupun cepat rusak ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, ajakan dari saya. Lebih kurang saya minta maaf ya. Intinya mari kita terapkan kebersihan sebagian dari iman itu bukan hanya saja sekedar teori, tapi aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.